Saudara-saudari, tahun ini saya wasa ke-8. Wasa artinya musim hujan. Ada Romo Ishak, lama ndak jumpa. Yang artinya menjadi biku sudah melewati 8 musim hujan. Tapi samaneranya 2 tahun. Jadi sudah 10 tahun. Sepertinya ini ceramah terakhir saya sebelum masuk wasa. Jadi sudah saya kosongkan sampai masuk wasa. Tinggal ada pelajaran pabaja. Tapi kalau pabaja kan bukan ceramah, tapi kelas. Kalau ditanya, kenapa Bante? Ini ceramah terakhir. Sudah habis ilmunya Bapak Ibu. Ilmu saya sudah habis. Jadi selama 3 tahun ceramah tidak berhenti, habis ilmunya. Jadi mau ceramah apa lagi tidak tahu. Semua sudah ada di YouTube. Anda cari saja. Oleh karena itu, saya harus masuk wasa dulu. Tahun ini ingin sekali saya fokus mengulas Anguttara Nikaya, Dhammapada dan Sutta Nipata. Itu PR saya tahun ini. Nah, menarik. Anguttara Nikaya itu sangat menarik. Banyak sekali nasihat Sang Buddha untuk umat awam, kehidupan sehari-hari. Selama ini tidak begitu saya fokuskan karena banyak nasihatnya untuk umat. Sedangkan saya butuh nasihat untuk saya, pertapa. Dan itu banyak di Majjhima Nikaya, nama bukunya. Anda ndak pernah dengar, ndak apa-apa. Dengar sekali, 2 kali, 3 kali, nanti makin merasa tahu. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, tadi saya berpikir, kalau begitu, kelas sore hari ini saya tanya jawab aja. Saya mikir begitu, Tapi saya mikir lagi, kalau langsung dimulai tanya jawab, mungkin ada yang sedikit kecewa. Waduh, sudah nunggu kelas Bantenya datang sia-sia. Belum tentu yang nanya itu pas sama yang diinginkan semua orang. Kadangkala bisa aja masuk pertanyaan pertama nggak kena, pertanyaan kedua nggak kena, pertanyaan ketiga nggak kena. Karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tetap akan tanya jawab. Tapi saya ceritakan dulu apa yang menurut saya baik untuk dibagikan. Random. Terpikir apa yang bagus, saya sampaikan. Yang pertama, ini problem yang sering saya dapatkan akhir-akhir ini, yaitu apa? Orang tua yang sulit mengendalikan anaknya, sulit mengendalikannya berbagai macam rupa. Ada yang jadi bandel, ada yang nggak bandel, tapi kurang sayang orang tuanya. Dia mah biasa-biasa aja, oke-oke aja, tapi kurang sayang orang tuanya. Ada yang jadi bandel, ada yang kurang sayang, dan yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, satu lagi yang bikin stres juga, nomor 3, anaknya pindah agama, stres juga, kasih tahu saya juga. Nah, jadi sebelum ini terjadi di Bapak Ibu Saudara, Anda fokus dengerin saya, Yang pertama, membuat anak sayang ke Anda itu adalah tugas Anda. Saya ulangi membuat anak Anda sayang ke Anda itu tugas Anda. Gimana caranya Bante? Nggak tahu.
mau dihipnotis pun tidak apa-apa. Ya, tapi begini. Siapa di sini yang ada pelihara dogi di rumah? Nah, yang angkat tangan cuma satu ya. Nah, cuma dua. Baik, yang lain golput tidak apa-apa. Saya yakin lah pasti ada lah di rumahnya anjingnya. Nggak mungkin nggak ada ya. Ya, tapi sedih juga ya, di Batam nggak ada yang mau dukung saya. Ini kalau saya pemilu kalah saya. Yang bantu saya cuma 3 orang tadi ya. Ya, terima kasih yang sudah bantu Anda. Semoga hoki Anda sangat besar. Ya. Ini real story loh. Saya pernah dijemput oleh umat pulang dari kota lain jam 11.30 malam. Real story. Bukan di Indonesia, saya sedang di luar negeri. Ya, tidak saya sebut negerinya. Nanti Anda anggap saya pamer. Saya tidak mau sebut, tapi jauh. Saya pulang dari luar kota, Bapak Ibu. Masuk airport 11.30 malam. Lalu ada koko-koko rajin banget. Dia ngantar saya. Besoknya menang lotre. Nah itu. Nah, ya. Dan di negara itu lotre legal. Nah, di negara itu lotre legal. Kalau di Indonesia dulu ada SBBI atau apa, betul enggak? Apa? SDSB. Nah itu ya. Nah itu dulu pernah legal, sekarang sudah enggak legal. Saudara-saudari, jadi yang angkat tangan tadi 3 orang itu, Anda murah rezeki ya. Ditunggu saja. Di Indonesia enggak ada lotre, tunggu aja. Ya, Anda tiba-tiba dapat hadiah besar ya. Nanti ke pernikahan kawan menang lucky draw juara 1. Nah, saudara-saudari begini, banyak orang pelihara dogi, ya. Saudara-saudari tahu enggak? Enggak ada loh sebenarnya pakai kata anjing saja, biar to the point ya, walaupun kurang lembut, tapi enggak apa-apa lah, ya. Kita tidak sedang menyumpahi orang, tidak sedang memarahi orang. Saudara-saudari tahu enggak? Anjing itu enggak ada yang bandel. Nggak ada yang bandel kalau dilatihnya benar, ya. Tapi kalau orang tidak punya skill, dia dapat seekor anjing atau dia beli, ya udah digituin aja, ya. Padahal kalau di kota lain, mungkin di Batam juga ada pelatihannya, ya. Ada yang suruh coachnya datang ke rumah tapi mahal banget. Ada yang dititipkan 3 bulan, ya. Yang salah satu the best itu di Bandung. Dititipin 3 bulan, keluar, mantep, sit, duduk dia. Iya. Lalu dia main-main di luar, dia nggak mau makan makanan di luar loh, supaya anjing Anda tidak diracun. Karena kadang-kala ada orang jahat, ya, bakso atau dagingnya bungkus-bungkus telur, dalamnya ada racunnya, lempar. Semua ada tekniknya agar anjing itu jadi baik. Saya pernah diajari temen, nggak tahu, saya nggak pernah coba. Ya, saya tidak pernah coba. Tekniknya itu anjingnya dikasih main di pekarangan, nggak dikasih makan agak lama sampai lapar dia, ya. Lalu mereka sudah sembunyiin bakso. Nah, nanti dia cari-cari, sudah lapar dia cari-cari, dia ketemu bakso. Nah, dia makan baksonya. Apa di dalam baksonya, Bapak Ibu? Cabai rawit. Nah, itu ilmunya. Nah, makannya kepedasan, nggak ada air, kepedasan dia. Itu dilakukan berulang-ulang di berbagai skenario. Anjing kita itu tidak akan pernah makan makanan sembarangan, karena dalam otaknya ada cabai rawit. Bante itu kan karma buruk. Ya, karma buruk. Kan yang bikin dia, bukan saya. Ya. Tapi itu niatnya baik ya. Itu niatnya baik. Jangan lupa karma itu dimulai dengan niat. Niatnya supaya anjingnya nggak diracuni orang jahat. Ya. Bapak Ibu Saudara, berbagai macam teknik, ya. Ada namanya dog whisperer, paling terkenal namanya Chaser or something gitu, saya udah lupa, ya. Anjing mau sebandel apapun, dia datang, dia liatin caranya, ya, selama anjing ini sehat ya, bukan kena rabies ya, dia bisa baikin loh. Berarti yang salah siapa? Tuannya. Ngerti ya? Saudara-saudari, ada satu orang ahli di Amerika, namanya The Nanny, ibu-ibu.
Saya seneng banget nonton The Nanny dulu, ya. Sudah lama sekali ini serial The Nanny. The Nanny ini akan datang ke orang tua yang lapor ke dia, yang email ke dia kalau anaknya super bandel. Hebatnya, dia selalu punya cara anak ini jadi baik. Aneh banget, hebat. Lalu dari yang suka teriak-teriak, suka ngerusak barang, males, nggak mau sekolah, apa aja, dia selalu punya teknik. Saya ceritakan satu hal, kita punya banyak waktu, ya. Saya ceritakan satu hal yang menurut saya sulit sekali untuk dihilangkan. Kalau Anda nanya saya jawab saya enggak tahu. Dulu pernah ada kasus ini, anak yatim piatu, saya didatangi umat Buddha, ya, anak itu kelas 5 SD, saya juga udah lupa namanya, bandelnya minta ampun, ya, nyuri barang, bohong, ya. Ketemu saya juga saya enggak tahu gimana ngubahnya, saya enggak tahu. Saya enggak punya skillnya, ya. Lalu ada orang tua minta tolong ke The Nanny ini karena anaknya sangat suka mencuri. Ya, masih kecil. Ya, mungkin kelas 1 SD, 2 SD, perempuan. Ya. Saudara-saudari, ketika saya nonton serial itu, saya langsung mikir, gimana cara dia menghentikan karakter ini? Kalau Anda nanya saya nggak ngerti. Ya, atau mau kita paksa ambil sila adinadana, kamu kalau nggak ngambil sila masuk neraka, ya mungkin dia jawab iya, besok uang Anda tetap hilang, ya. Baik, saya sangat kagum dengan apa yang dilakukan The Nanny ini. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu, dia ajak adik kecil ini main pasar-pasaran, ya. Jadi dia bikin minimarket kecil di rumahnya, jualan Bapak Ibu. Kecil aja di sudut gitu, kayak waktu kita kecil main monopoli, ya. Ya, jadi kayak jual beli rumah. Tapi enggak, ini beneran dia jaga minimarket versi sangat kecil. Ya, dia awalnya dia jadi pembelinya. Nah, main-main, ya. Mamanya jadi kasirnya. Ya, curang dia, selalu mau curang. Ngambil lebih lah, masukin ke kantong lah, ya, dan sebagainya. Lalu setelah main 1-2 hari, gantian dia jadi kasir. Atau setelah main beberapa jam, gantian dia jadi kasir, ya. Lalu mereka benar-benar memainkan peran bahwa dia itu bosnya minimarket itu. Dijalani, nggak ada yang curang sama dia, semua bagus. Wah, belanja, perputaran uang bagus. Selesai bermain dia hitung uang sampai dia cinta sama uangnya, gitu ya. Wah, dia hitung, wah, I make a lot of profit, ya, saya dapat banyak untung. Sampai dia udah happy jadi kasir, disitulah mereka nyuri barangnya. Iya, mereka nyuri uang dia, mereka nyuri barang dia. Ngamuk dia Bapak Ibu, marah dia. Nah, disitulah The Nanny kasih tahu dia, coba kalau barang hilang ternyata nggak enak, ya. Dia sampai nangis mencak-mencak, ya, namanya anak kecil, ya. Nggak mau barang saya hilang, nggak mau uang saya kurang, nggak mau. Simulasi itu dilakukan secukupnya Bapak Ibu. Karakter dia berubah selamanya. Hebat, ya. Ya, dia berhenti jadi maling Bapak Ibu. Karena setiap kali dia mau mencuri, dia ingat ketika dia jadi kasir. Bapak Ibu Saudara, masalahnya adalah saya tidak pernah punya anak. Ya, saya tidak tahu bagaimana caranya. Anda harus bikin anak Anda sayang sama Anda. Tidak tahu saya gimana caranya. Ya, kalau Anda mikir, ini cara mikirnya. Kalau Anda renungkan orang tua Anda, semua anaknya sayang papa mama Anda, berarti papa mama Anda sukses. Anda boleh tiru ilmunya, ya. Tapi kalau setelah Anda renungkan, aduh, papa saya punya anak 6. Yang 3 uhau. 3 lagi bohau. Ya, bohau itu tidak bakti, ya. Berarti Anda sudah tahu ilmu papa mama Anda
kurang. Terus terang, kalau Anda niru lagi, mungkin akan terulang. Ya, terus saya harus bagaimana Bante? Baik, Anda dengarkan baik-baik bagi yang anaknya masih kecil. Cari orang tua lain yang anaknya semua uhau. Itu, cari, itu PR Anda. Ya, cari, kumpulkan beberapa AI, AC yang anaknya semua paten. Tanya dia, iya, lekia kok aneh uhau, gitu ya. Tanya dia, kenapa anakmu sangat berbakti? Memang betul, genetik setiap orang kan berbeda-beda. Ya, oleh karena itu Anda nggak bisa nanya satu orang, nanya beberapa orang. Nah, saya punya orang tua Bapak Ibu, sukses. Anaknya 3, semua sayang orang tua. Lalu Anda kan mau nanya saya ya, Bante, ilmu papa mamanya Bante apa? Saya kasih tahu ilmunya. 1, mereka beneran sayang anak itu. Kan kita ngerasa toh, orang tua sayang kita apa enggak, kita ngerasa, itu nggak bisa dibohongin. 1, orang tua saya 100% super sayang anak. Itu number 1-nya. Nomor 2, mereka berhasil. Anaknya 3, kami nggak pernah tahu mereka paling sayang siapa. Nah, itu PR Anda juga. Anda punya anak favorit, Anda harus acting. Kasian sama yang lain ya. Sempat nanti anak kesayangan Anda pergi ke Amerika, ndak pulang, amsyong lah Anda. Nah, yang 2 udah dendam kusumat ini. Lu kuca bo sayang wah ya. Oke. Ya. DAB koi tiao lah. Cik hami koi tiao. Kajik cak lontong, mai keng cai. Osehan mabutan keng cai. Nah, itu. Ya, yang nggak ngerti Hokkien subtitle di bawah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda harus acting sepintar-pintarnya. Jangan sampai anak Anda tahu siapa anak kesayangan Anda. Dan Anda harus, nggak tahu kalau papa mama saya acting atau tulus, nggak tahu. Tapi mereka hebat banget. Semua anak merasa dia anak kesayangan. Ngerti enggak? Hebat banget. Saya juga merasa saya anak kesayangan. Dedek saya merasa dia anak kesayangan. Ya, semuanya merasa dia anak kesayangan. Nah, semua sayang mereka. Nah, jadi ketika 2 anak yang lain nggak ada, mama saya bisa keluarin menu yang enak banget gitu ya. Kayak seakan-akan cici dedek botan gitu. Iya. Padahal nanti kalau saya nggak ada, mungkin itu ilmunya sama. Ya, dia keluarin buah gitu, kasih dedek, koko botan, cici botan. Ganti-gantian aja. Ya, semuanya merasa parents sayang sama kita. Itu ilmu yang anak Anda masih kecil ya. Ini ilmu dari parents saya. Saya nggak tahu, Anda kumpulkan ilmu lain. Lanjut. Ini ilmu bagus juga. Dari mama saya. Mama saya sangat jago menghipnotis anaknya. Iya, saya sudah dihipnotis ini dari kecil nih. Gimana caranya? Mama saya sering ceritakan orang-orang yang sangat sukses karena sayang orang tua. Ya, jadi dari kecil saya udah dikasih tahu, kalau ai sengkong, ai sayang pebu. Nah itu. Kalau mau sukses sayang orang tua. Dan ditunjukin, ini lihat, dia sayang banget sama mamanya kan. Itu aku itu, gang itu, bos santan, besar sekali rumahnya. Dari dulu dia paling sayang sama mamanya, paling sayang sama papanya. Lu lihat itu, Ko Ahok, bos sabun, produksi sabun batang, sayang banget sama orang tuanya. Padahal yang nggak sayang sukses mungkin ada juga ya. Tapi kalau dipikir-pikir bener loh. Ya, kalau Anda perhatikan di masyarakat, umumnya orang yang sayang orang tua itu sukses. Aneh ya? Padahal mereka keluar duit lebih banyak loh daripada saudara lain. Aneh ya? Mereka harus menghidupi orang tua, tapi tidak jarang mereka lebih sukses dari saudaranya. Ya, ini keanehan. Ini keanehan. Oleh karena itu, apa yang diajarkan Sang Buddha benar. Kalau senang berbuat baik, jangan takut kehilangan.
Ya, saya sudah lihat begitu banyak di masyarakat orang yang sayang parent, sayang orang tua, ngerjain apa aja lancar, berkahnya banyak. Ya, itu Anda harus hipnotis anak Anda. Saya dari kecil sudah dihipnotis Bapak Ibu. Mau dibuang juga udah nggak bisa. Ya. Dan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu terakhir ya, tidak saya jelaskan lagi. Ini agak sulit mungkin bagi Anda. Karakter orang tua berbeda-beda. Tapi orang tua saya sangat suka dengerin anak. Ya, sangat suka. Jadi saya bisa ingat waktu saya kecil, kalau saya ngobrol sama mama saya, dia dengerin loh 1 jam, 2 jam, sambil kupas apel. Ya, mama saya kupas apel, saya ceritain di sekolah kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Dia kupas apel, kasih saya apel, ya, kupas buah tiap hari harus makan buah. Dan mama saya pinter, dia kupas di depan kita. Jadi kita harus makan. Kalau Anda taruh di kulkas, anak kecil enggak makan. Ya, dia kupas di depan kita, kan kita mau makan. Ya, nah ini saya enggak tahu teknik orang tua Anda. Nah, saudara-saudari, papa saya juga selalu dengerin anak. Jadi kalau Anda ingin anak Anda jadi orang pemberani di masyarakat, dengerin dia. Kalau setiap kali anak kecil itu ngomong, Anda tolak ide dia, Anda tolak ide dia, ya dia nggak mau ngomong. Ya, dia nggak mau ngomong. Baik. Itu masalah yang akhir-akhir ini saya hadapi, ya, mengenai anak. Masalah anak ini saya tutup. Anda harus cari cara. Jangan pasif, ya, jangan pasif, aktif. Kalau Anda aktif, anak Anda pasti sayang Anda. Kalau yang masih nggak dapet, senang baca buku, kumpulin buku-buku parenting, baca, ya. Baik, ada satu pertanyaan, silahkan. Tidak ada, enggak apa-apa. Ya. Ya. Kalau enggak ada, saya nanya sendiri, jawab sendiri. Ini sampai jam berapa kalau boleh tahu? Jam 7. Ya, maksimalnya jam 7. Ya. Lebih juga enggak apa-apa, ya. Baik. Nanti saya lihat semangat Anda. Kalau Anda masih semangat, saya lanjut. Ya, kalau Anda sudah lesu, ya saya tutup. Ya, saya ikut semangat peserta. Karena saya pernah rekor Bapak Ibu, ya, bikin Q&A tanya jawab di satu wihara. Mulainya jam 1 siang, selesainya jam 8 malam. Mereka masih tidak mau pulang. Iya, karena besoknya saya sudah mau pulang Bapak Ibu, ya, tempat yang sangat jauh, sampai jam 8 malam. Ya, tapi itu karena semuanya masih semangat. Ya, enggak mungkin lah hari ini kita sampai jam 11 malam, ya, enggak mungkin. Ikut semangat Anda. Siapa mau bertanya silahkan. Ya, silahkan Bu. Ditunggu mic-nya, ya. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Ya, saya Bu Maya dari Lingga. Bu siapa? Maya. Bu Maya. Dari Lingga Bante. Saya pernah ke Lingga 1 kali. Ditunggu lagi Bante. Waduh, jauh sekali ya. Nggak berani janji dulu. Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Terkait dengan orang tua yang harus sayang sama anaknya. Saya dari dulu pertama kali punya anak Bante. Sayang sekali sama anak. Cuma saya berpikir, nanti kalau saya sayang sekali sama anak, terus saya melekat, kalau berjauhan dikit saya nanti rindu. Jadi gimana gitu, memisahkan antara supaya saya sayang, tetap sayang, tapi jangan sampai melekat. Kan kalau melekat nanti anak-anak sakit, saya jadi panik. Kalaupun ada juga orang tua yang saking sayang sama anaknya, ada apa-apa anaknya ataupun misalkan meninggal, bisa sampai terkena mental Bante. Ya, mohon pencerahannya Bante, terima kasih. Baik, terus terang, saya bisa bantu menjawab dengan teori Dharma. Tapi, ini semua ngikutin ya. Terus terang, saya bisa bantu dengan teori Dharma. Tapi, sesungguhnya itu adalah paketnya orang tua.
Itu udah paketnya orang tua, ya. Kalau bahasa Inggrisnya jangan di bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Inggrisnya mereka senang pakai itu udah kutukannya, nah itu curse-nya. Itu udah kutukannya. Kalau mau punya anak, maka start detik itu anak sudah lahir, hidup orang tua itu ya untuk anak. Itu udah kutukannya gitu. Anak sakit ya orang tua ikut sakit. Ya, anaknya udah umur 50 pun, ibunya umur 80, anaknya kenapa-kenapa ya tetap stres. Ya, jadi saya mengatakan itu sudah kutukannya. Tapi begini, caranya adalah harus memahami sayang dan melekat itu adalah dua hal. Ya. Saya kasih contoh. Bayangkan adalah seorang anak yang sangat bandel, tidak sayang ibunya sama sekali. Dalam artian, selama ini dengan ibunya melawan, bahasanya kasar ya. Kalau dia dapat uang ya juga nggak ngebahagiain ibunya. Pokoknya bikin sengsara ibunya dan sebagainya. Tiba-tiba ibunya meninggal, dianya nangis paling keras dan nggak acting, dia beneran nangis. Katakan begitu ya, dia beneran nangis, dia beneran sangat terpukul. Nah, ini namanya tidak sayang tapi melekat. Di samping itu ada orang lain sangat sayang sama ayah atau ibunya. Kita pakai contoh ibu aja, sangat sayang sama mamanya. Kalau dia punya rezeki, dia cepet-cepet sisihin, transfer ke mamanya. Ma, ini lebihan bulan ini ya. Ada Gojek sekarang, wah tiba-tiba diantarin makanan padahal anaknya di luar kota. Dia sayang banget sama mamanya. Tiba-tiba mamanya meninggal. Di rumah duka dia kelihatan ya tidak terlalu bersedih. Ya. Tamu datang dia masih bisa, ya silakan masuk. Bahkan tidak nangis sepanjang upacara ibunya. Itu namanya sayang dan tidak melekat. Itu ilmunya, ya. Lalu temennya nanya, ibumu meninggal kamu kok tidak nangis? Dia jawab, sebenarnya ya saya nangis juga sebentar, tapi saya mikir saya sudah sangat membahagiakan ibu saya selama ini. Nah, saya pikir tugas saya sebagai anak sudah bagus, tidak ada penyesalan. Ya, semua orang pasti akhirnya tutup usia. Ya, anicca, saya mengerti hal itu. Nah, jadi dari dua simulasi ini, tugas kita adalah menjadi anak nomor 2, sayang tapi tidak melekat. Kalau ibu nanya lagi, caranya gimana Bante? Caranya adalah banyak belajar Dharma. Itu ndak mungkin Dharma 10 menit bisa bikin kita tidak melekat, tidak mungkin. Harus pelajari semua ajaran Buddha yang bagus-bagus. Anicca, Dukkha, Anatta, 4 kebenaran mulia, Attha Loka Dhamma, ya, mengerti jalan mulia berunsur 8, mengerti kisah-kisah hidup Sang Buddha ketika bertemu kisah Gotami, seorang ibu yang kehilangan anak bayinya. Nah, itu adalah perjalanan tahunan, Bu. Ya. Jadi tipsnya adalah ibu sering dengerin ceramah Bante Panyawaro, Bante Utamo. Kalau bisa dijadwalin, ya, cari 1 hari, seminggu sekali dengerin, ya. Cari aja yang viewsnya banyak dulu. Nah, denger yang viewsnya banyak dulu. Nah, lama-lama ilmu-ilmu dari kedua beliau itu masuk ke kita. Nah, disitulah kita bisa mengurangi kemelekatan. Ya, jadi mengurangi kemelekatan itu perjalanan yang cukup panjang. Ya. Tapi saya yakin kalau ibu sampai sudah bisa nanya pertanyaan ini, sesungguhnya kemelekatan ibu pun sudah berkurang, tidak seperti orang pada umumnya. Dan kembali lagi, kalau ibu ngasih tahu saya, tapi Bante, kalau anak saya sakit, saya tetap stres. Ya, itu sudah paketnya. Gak ada lah orang tua nggak stres kalau anaknya sakit. Ya, nggak ada. Menurut saya nggak ada. Kalau ada, namanya nggak sayang. Simple aja, ya. Jadi ibu stres ketika anak ibu sakit, ada baiknya. Baiknya apa Bante? Anak Anda jadi tahu, mama saya begitu sayang dengan saya.
Coba kalau anaknya sakit demam sudah 40 sudah menggigil. Menggigil ya dek ya? Menggigil ya? Sabar dek ya, sabar ya. Nggak ada itu, orang tuanya nggak ada mimik wajah gelisah gitu. Anak itu juga sedih ya. Mungkin sekarang dia nggak ngerti, tapi nanti ketika dia sudah umur 25, dia flashback, kayak dulu saya sakit, mama saya nggak peduliin saya loh. Padahal ibu stres juga, cuma mau mempraktekkan ilmu tidak melekat ini. Ngerti ya? Jadi saya malah khawatir. Khawatirnya adalah menunjukkan rasa sayang ke anak itu juga perlu. Itu body language yang akan dia tangkap. Ya. Ya, itu sejauh yang bisa saya jawab. Semoga dicerna dengan kebijaksanaan. Terakhir. Kalau ibu berpikir mau kemelekatannya nol bulat, arahat. Ya, arahat. Ibu nanya saya sebagai ibu perumah tangga yang punya anak. Wah, itu jauh. Kurangi aja kemelekatannya 40% sudah bagus. Ya, 50% sudah bagus. Ya. Anumodana pertanyaannya. Ya. Baik, Anda siap-siap dengan pertanyaan berikutnya, tapi saya masuk dulu satu pertanyaan bagus ya. Akhir-akhir ini saya juga dapat masalah ini dari umat yang kontak saya. Tapi ini persentasenya sedikit. Artinya kalau saya membahas ini mungkin hanya membantu 10% dari orang di ruangan ini. 90%-nya merasa nggak penting, nggak penting. Begitu ya. Tapi Anda berdana waktu. Anda dengarkan baik-baik, karena kita nggak tahu siapa yang 10% itu. Begitu ya. Jadi kalau Anda tidak butuh pun, Anda jadikan ilmu. Apa itu Bante? Depresi. Ya. Jadi akhir-akhir ini banyak yang nanya chat saya dan mengalami depresi di range umur yang sangat beragam. Umur apa aja ada, ya, muda banget sampai yang agak berumur. Saudara-saudari, minum dulu ya. Bagi yang merasa hidupnya cukup sering stres tanpa sebab, atau merasa hidup itu sangat tidak berwarna, sampai makan pun enggak enak, hidup merasa seperti suram sekali, Anda fokus ke saya. Ya. 1. Saya kasih solusi yang sangat komprehensif. Komprehensif itu lengkap, ya. Tapi tidak dibahas secara sangat mendalam, karena itu nanti bisa 2-3 jam. Jadi saya kasih judul-judulnya aja. Kalau Anda merasa mengalami, Anda ambil tindakan. 1. Kalau hidup Anda semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah ekonomi, tidak ada putus cinta, ya, orang tua nggak nyiksa Anda, pacar nggak nyiksa Anda, suami atau istri nggak nyiksa Anda, nggak ada problem, ya. Tapi Anda sering cemas terlalu banyak, sering stres tanpa sebab. Apa yang harus dilakukan? Kedukun. Check up kesehatan. Trust me, Anda check up kesehatan. Ya, cek kadar vitamin D Anda, cek kadar diabetes Anda, HbA1c. Ya, cek kadar asam urat Anda, cek semua matriks itu. Kenapa? Kalau badan Anda rusak, nggak ada sebab dia stres, Bapak Ibu. Itu sinyal badan. Ya, nggak percaya cek Google. Sekarang ada chat GPT. Tanya coba, apakah asam urat menyebabkan depresi? Nggak percaya tanya.
Ya. Kalau pakai bahasa Indonesia tidak keluar, pakai bahasa Inggris. Ya. Asam urat itu gout, G-O-U-T. Ya. Apakah gout itu cause depression? Anda tanya. Jawabannya ya, saya sudah cek. Nah, ya, saya sudah cek. Jadi kalau hidup semua baik-baik aja, Anda cek darah di lab ya. Ceknya di lab, jangan di rumah tetangga pakai alat itu yang udah mau rusak lagi. Ya. Tolong cek di lab ya. Ya. Asam urat Anda 11, 12. Bagaimana badannya nggak stres? Ya. Itu badan lagi ngasih tahu Anda, perbaiki ini asam uratnya ketinggian, nanti ginjalmu habis. Begitu. Dia lagi teriak itu. Atau gula darah Anda terlalu tinggi, lalu Anda hantam gula setiap hari. Ya, makannya nasi segunung, pakai perkedel, bakwan, kerupuk, teh manis dingin, gulanya banyak, amsyong lah Anda. Ya, sudah diabetes, Anda hantam gula setiap hari. Badannya itu harus teriak, Bapak Ibu. Kalau enggak, kaki ini bisa hilang. Diabetes kaki bisa hilang toh? Ya. Matrix, vitamin D. Ya, orang yang depresi, ini ada jurnalnya. Kalau dalam keadaan depresi, vitamin D dia juga terlalu rendah. Depresi dia bisa naik 1500%, 15 kali lipat. Ya, jadi kalau orang depresi kekurangan vitamin D naik 15 kali lipat. Kalau orang normal jadi kecemasan. Ya, Anda cek di lab. Saya tidak di endorse. Tapi kalau ada lab yang mau endorse saya boleh. Nanti ceramahnya tak tambah-tambahin. Tiap hari suruh umat check up kesehatan. Ya. Nah, kalau di dunia kedokteran ada persenannya beneran. Cuma saya biku nggak dapet saya. Ya. Kenapa? Ya ada dokter. Saya sudah lirik-lirik juga beberapa kali ya. Mana tahu dokter mau kerja sama ya. Nah, saya sudah lirik juga dokter. Kasih kode-kode Bapak Ibu ya. Saudara-saudari, dan lain-lain ya. Anda pelajari sendiri. Kalau di luar negeri, mungkin di Indonesia juga ada tapi saya nggak ngerti. Kita bisa cek semua kadar vitamin dan mineral tubuh. Mungkin ada yang defisiensi. Defisiensi artinya kekurangan. Kekurangan vitamin B itu bisa depresi. B1 tiamin. Ya, Anda minum kopi terlalu banyak, tiaminnya drop. Anda makan karbohidrat terlalu banyak, tiaminnya drop. Saya berani cerita ini, saya bukan dokter, tapi karena saya udah cek. Kalau enggak saya dimarahin orang juga. Dan enggak banyak. Teori yang saya keluarkan enggak banyak. Yang benar-benar krusial. Nah, kalau Anda sudah kena depresi 5 tahun, contoh, enggak pernah ada solusi, apa salahnya tembak ke Singapura check up kesehatan? Betul enggak? Karena Bapak Ibu tahu enggak kalau depresi berlarut-larut berakhir dengan apa? Nah, Anda jawab sendiri. Ya, saya tahu check up kesehatan itu mahal, tapi kehidupan jauh lebih berharga. Ya, baik, lanjut. Gak berani lagi cerita vitamin mineral. Nanti jadi seminar kesehatan. Ya, saya stop sampai di sana. Yang pertama, bagusin badan Anda, olahraga. Ya, olahraga. Kedua, Anda memang punya problem di rumah. Dengan mertua kah, dengan bisnis kah, dengan anak kah, memang benar. Tapi, nah ini yang gampang stres, fokus ke saya. Ya, fokus. Tapi, coba Anda renungkan. Apakah stres Anda itu sudah lama? Mungkin sudah sejak SMA. Ya, mungkin sudah sejak kuliah semester kedua. Kalau iya, barangkali jawabannya adalah Anda kurang bijaksana. Ya, Anda kurang bijaksana. Kenapa? Ada orang melihat masalah sebagai masalah kecil itu dilihat sebagai hal yang sangat menakutkan. Ya. Itu karena mungkin dia mendapatkan mindset dari orang rumah ketika kecil yang tidak dia sadari, masuk perlahan-lahan. Ngerti? Ya. Tapi ada orang itu sangat tough, sangat kuat. Sangat kuat. Dia punya prinsip-prinsip hidup yang membuat dia tegar.
Dan itu mungkin dapat dari papanya, dari akongnya, saya tidak tahu. Kalau mindset ketika kecilnya keliru, maka sampai dia besar, ketika mendapatkan masalah, dia akan sangat terpuruk. Pertanyaan saya, siapa yang tidak kena masalah? Nggak ada. Betul? Nggak ada. Jadi kalau dia ceritakan, saya sudah stres 15 tahun. Kok bisa? Rumah saya banyak masalah. Masalah apa? Anak saya kalau nggak disuruh belajar, nggak mau belajar. Main game. Rankingnya gimana? Oke sih ranking 15, tapi kan kayak aneh gitu. Harusnya dia belajar. Sebenarnya itu kan umum. Ngerti ya? Itu masalah umum. Pertanyaannya, kenapa orang tua lain tidak stres? Kenapa dia stres? Berarti yang salah adalah cara berpikirnya, ya. Kalau Anda berpikir bahwa rumah Anda banyak masalah, percaya saya, orang yang jadi pengusaha cabangnya 15 itu masalahnya lebih banyak. Percaya saya, ya. Oleh karena itu, kalau masalah Anda adalah mindset, obatnya apa, Bante? Dharma dan orang bijaksana, ya. Dharma, Anda datang ke wihara. Ya, atau Anda nonton di YouTube. Saya sangat sering sharing mindset sengaja. Ya, supaya ada manfaatnya saudara datang ke wihara. Mindset Anda jadi tough, jadi kuat. Yang kedua, deket-deket sama orang bijaksana. Cari orang bijaksana di lingkungan Anda, deket-deketin. Nanti mindset dia nular. Dan mindset itu sangat penting. Contoh, waktu saya kecil, saya sangat dekat sama kuku saya. Dia pengusaha ikan asin. Ya, satu ketika kami pergi ke mall belanja buku tulis. Sampai di rumah buku tulisnya kurang. Kita belanjanya 5, struknya 5, di dalam plastiknya 4, kurang 1. Kalau mindset dari rumah saya, kita hanya menerima kesialan itu. Aduh, ini lagi sial kah? Lagi apakah? Kayaknya kita ditipu sama pegawainya. Apalah, ngerti? Paman saya beda. Paman saya beda. Dia bilang ke saya, ayo kita pergi minta. Iya. Aqua, kuilew mana elewa? Kan udah dibuka plastiknya toh. Apa buktinya buku kita kurang? Paman saya bilang apa? Kalau bosa lah menkia. Itu. Kalau memang kita ndak salah jangan takut. Balik loh kita pergi minta. Saya nggak pernah dapat situasi begitu, ya. Tapi paman saya bos distributor ikan asin besar usahanya. Saya diajak balik. Jadi bapak ibu tahu ndak? Sepanjang jalan saya ketakutan. Iya. Saya aqua. Beokin nih mic-nya. Saya aqua. Lang salah mic-nya. Diulang-ulang gitu. Ya udah saya nggak berani nanya lagi, ikut aja saya. Naik ke Medan Mall ya kan, pusat pasar ya kalau ada yang orang Medan di sini ya. Pusat pasar ada Medan Mall. Malam-malam Bapak Ibu balik kita datang ke pegawainya. Lalu saya bilang gini, Bang, ini kurang ini, coba cek. Padahal mau cek gimana ngeceknya itu udah pasti udah dibuka. Pegawainya gantiin loh Bapak Ibu. Saya shock juga. Wah, cinhol ya aku. Saya shock juga, digantiin. Minta maaf lagi karyawannya. Udah selesai. Iya. Kalau dulu saya anggap itu kesialan. Sejak itu mindset saya berubah. Yaitu apa? Bosalah, mic-nya lang. Anda ganggulah saya, datang saya Bapak Ibu. Kalau saya nggak salah datang saya nanyain Anda. Ini kenapa begitu? Iya. Mindset itu saya dapat dari paman saya. Seumur hidup saya tidak lupa. Mungkin saya masih kelas 3 SD. Ya. Jadi itulah kata Sang Buddha, deket-deket sama orang bijaksana. Dan ilmu itu banyak di dunia ini. Ya. Anda cari teman Anda yang wise, deket-deket sama dia. Lanjut. Jadi kalau yang mindsetnya keliru, banyak belajar dharma, ikutin channel-channel orang hebat ya. Banyak channel-channel di YouTube orang-orang bagus, orang-orang hebat ya. Tapi saya tidak mau menyampaikan
Ya, karena saya sedang mengajar Dharma ya Bapak Ibu ya. Anda cari sendiri orang-orang sukses di YouTube, dengerin mereka, mindset mereka nular. Terakhir, menurut seorang dokter saraf, ada videonya di YouTube, depresi itu genetik. Ya, depresi itu genetik. Kalau tidak salah, Dokter Ryu Hasan. Betul ya? Dokter bedah saraf yang terkenal di YouTube. Siapa namanya? Cucunya Gus Dur. Nah, cari sendiri. Ya, cari sendiri. Dokter hebat, dokter bedah saraf. Dokter ini mengatakan, Anda cari aja di YouTube mengenai depresi. Ya, dokter itu mengatakan depresi itu genetik. Ya, dan 1 dari 4 orang di dunia ini pernah mengalami depresi ringan. Ya. 1 dari 4 orang pernah mengalami depresi ringan sembuh. Tapi kalau seseorang kena depresi dalam kedokteran itu genetik. Kalau genetik artinya apa? Artinya sial. Ini kata dokternya. Artinya sial, kayak nggak bisa dijelaskan sebabnya, kayak genetik toh. Coba, ada di sini yang alergi udang ada? Ah, ada 1 ya. Coba jelaskan. Kenapa bisa alergi udang? Enggak tahu ya. Ya, di kedokteran ya namanya Bumiacuy ya. Nah ya, namanya Bumiacuy. Kalau di Dharma namanya karma buruk lampau. Ya, kalau Dharma karma buruk lampau. Jadi saudara-saudari, memang ada beberapa orang mengalami ketidakstabilan hormon. Hormon nggak bisa dilawan. Ya, hormon tidak bisa dilawan. Diabetes gangguan hormon, insulin. Ya, susah tidur gangguan hormon. Hormon sangat sulit dilawan. Oleh karena itu, kalau orang ini mengalami imbalance, tidak stabil hormon-hormon kebahagiaan, ya dia stres. Ya, hormon kebahagiaan apa Bante? Dopamin, endorfin, GABA, dan lain-lain. Solusinya apa? Kalau saya ya merujuk Anda ke profesional. Ya, itu sudah yang paling benar secara ilmu pengetahuan. Profesionalnya siapa? Psikiater. Ya, kalau sudah coba berbagai macam cara tidak sembuh, cari psikiater yang bagus. Ya. Mungkin ya kalau saran saya, Anda bisa cari psikiater yang satu suku. Ya, karena masalah pribadi itu kan kadang ada cerita kesukuan. Contoh Anda cerita sama psikiaternya, Anda berantem gara-gara kuburan. Ya, di rumah berantem gara-gara akongkong acoy bong besai jalai ganggu. Keramik pecah nggak boleh diganggu. Kalau ganggu 7 turunan bisa sial kan katanya begitu ya. Lalu Anda perbaiki kuburan itu, berantemlah satu rumah. Nah, kalau dokternya tidak mengerti itu, ya dia anggap itu bukan satu masalah besar. Ya. Atau pilihan kedua, ya Anda cari aja dokter paling pintar di tempat Anda. Ya, psikiater Bapak Ibu. Ini direkam juga. Jadi ini saran untuk semuanya. Saya mengerti, barangkali tidak ada yang depresi di ruangan ini. Ya, Anda berdana waktu untuk banyak orang. Sudah 18.30 Bapak Ibu. Mari kita tanya jawab sampai pulang ya. Ya, saya lihat saya bahas depresi cukup lama, Bapak Ibu sudah bosan juga ya. Mungkin ada yang dalam hati sudah berpikir begini, Bante bahas depresi, walaupun pun depresi ya. Ya, saya lihat Anda kok jadi kelam gitu ya. Waduh, salah topik ini saya ya. Ya, harusnya saya bahasnya hoki gitu ya. Wah, semua jadi happy lagi. Silahkan, kita punya 30 menit. Ibu silakan. Saya tambahin sedikit sembari nunggu mic ini ya. Anda kalau mengalami ketidakstabilan hormon, jangan malu ke psikiater ya. Jangan malu, itu normal banget ya.
Orang yang menstruasi tidak balance juga masalah hormon. Autoimun juga bisa karena masalah hormon. Diabetes masalah hormon. Susah tidur masalah hormon ya. Badan capek tidak pernah fit gitu juga bisa masalah hormon. Jadi tidak perlu malu. Itu genetik. Tiap orang dapat porsinya berbeda-beda. Maksudnya genetik Bante. Ada orang tensinya tidak pernah rendah. Setiap cek tensinya 160. Ya gimana? Ya sudah diet, sudah olahraga, nggak mau turun. Akhirnya dia konsumsi obat. Itu namanya genetik. Ya silakan Ibu. Izin Bante, mungkin agak sedikit keluar dari topik ya Bante. Izin. Gak ada topik juga, jangan khawatir. Karena sebelumnya saya mengikuti yang 4 kesunyataan mulia yang di Tanjung Pinang itu, ada satu kata-kata Bante yang mengatakan bahwa Sotapanna itu mudah dicapai. Izin Bante, mungkin saya ingin menanyakan mengapa Bante mengatakan seperti itu. Pastinya ada alasan. Izin Bante, tolong dijelaskan, mohon penjelasannya Bante. Terima kasih Bante. Ya, saya mengatakan Sotapanna tidak sulit dicapai. Ya, seingat saya tidak bilang mudah, tapi Maaf, Bante. tidak sulit. Ya, tidak sulit. Apa bedanya Bante? Rasa uka kangko tampuk lah, ya. Kalau mudah itu kayak simple gitu, enggak, tidak sulit. Ya, jadi kalau mudah di sini, sulit di sini, tidak sulit di sinilah. Potong-potong ya. Maaf Bante. Enggak apa-apa. Saya jelaskan kenapa. Karena memang tidak sulit. Itu adalah fakta. Ya, itu adalah fakta. Jadi kalau Ibu nanya saya, kenapa Bante bilang lulus S1 itu tidak sulit? Ya itu fakta. Kalau seorang anak memang mau belajar, ya, memang mau belajar, dia kuliah di kampus umum, ya. Janganlah Harvard ya, umum dulu. Lulus S1 sebenarnya sulit enggak? Enggak sulit. Itu adalah fakta gitu. Ya, jadi kalau Ibu nanya saya, jawabannya itu adalah fakta. Memang tidak sulit. Tapi saya tahu apa yang di pikiran Ibu. Di pikiran Ibu itu sulit. Ya, saya bedah. Kemungkinan syarat-syarat pencapaian Sotapanna yang kita hafal atau yang kita tahu itu beda versi. Itu jawaban saya. Nah ya, versi yang Ibu pernah dengar entah dari guru siapa itu sulit gitu. Versi yang saya pelajari tidak sulit. Oleh karena itu, nanti pulang boleh nyari pelajaran namanya 10 Samyojana. Dan itu dari Sang Buddha. Saya ada pelajarannya. Awalnya berpikir mau belajar itu juga. Ya, di Pinang pernah ya 10 Samyojana ya? Belum pernah ya? Berarti Batam belum pernah juga ya? Ada modulnya, semua orang pegang kertas, belum ya? Ya, kemarin di Pinang 4 kebenaran mulia, semua pegang kertas. Biasanya habis 4 kebenaran mulia, saya masuk itu 10 Samyojana. Baik. Di dalam 10 Samyojana, syarat pencapaian Sotapanna itu adalah melenyapkan 3 hal. 1, pandangan keliru terhadap diri. 1 lagi keraguan-raguan. 1 lagi silabata paramasa. Pandangan salah bahwa upacara dan ritual dapat menyucikan diri. Ya, syaratnya begitu jelas disampaikan oleh Sang Buddha. Dan bagaimana melenyapkan 3 hal ini. Jadi secara syarat di Sutta, memang 3 hal ini habis Sotapanna. Dan kalau kita melirik di zaman Sang Buddha, banyak sekali orang yang bukan pertapa mendengarkan Dharma itu mencapai Sotapanna. Bahkan kalau kita track di Sutta, hampir semua orang yang mencapai Sotapanna yang tercatat di dalam Sutta itu mencapai Sotapanna dengan mendengarkan Dharma. Ya, hampir semua. Ya, bahkan ada Bante yang mengatakan semua. Ya, saya tidak berani mengatakan semua.
Nanti kok terselip satu bukan kan saya jadi salah. Ya, jadi saya jawab hampir semua. Hanya melalui mendengarkan dharma. Kita track ya. Bante Sariputa, satu kalimat toh. Segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal, capai Sotapanna. Sampaikan ke calon Bante Moggallana, capai Sotapanna. Pemuda Yasa, belajar ajaran bertingkat Anupubikata dari Sang Buddha. Ya, Anupubikata itu hanya belajar 5 hal, nggak banyak. Sila, kedermawanan, surga, bahaya dari nafsu indria, lalu nibida, pelepasan. Pemuda Yasa mencapai Sotapanna. Ya. 5 pertapa penyiksa diri. Mendengarkan Dhammacakka Pavattana Sutta. Dan kita bisa baca loh sutta yang persis sama loh. Ya, ada di Parita Biru. Bante Mahakondanya mencapai Sotapanna. Begitu ya. Silahkan di track pelan-pelan. Semua nama yang kita kenal itu mencapai Sotapanna dari mendengarkan dharma. Apakah mereka pernah bermeditasi atau tidak pernah bermeditasi? Memang kita kan nggak bisa track ini orang pernah bermeditasi atau tidak. Tapi kita bisa beralasan atau berlogika. Misalkan dia benar-benar pedagang tulen. Contohnya Mahanama, Anathapindika, itu pedagang tulen. Anathapindika itu orang sangat kaya. Ya, Raja Sudodana. Jadi raja itu ya bukan pertapa. Dari dulu sampai hari ini, raja zaman dulu sama presiden hari ini ya sibuknya sama. Ya, dari zaman dulu orang dagang sampai zaman sekarang namanya pedagang sibuknya sama. Ya, jadi kita bisa melihat dan sedikit berlogika, ini orang-orang yang bukan pertapa kok bisa mencapai Sotapanna. Lalu kita korelasikan dengan ajaran Sang Buddha di Sutta. Ternyata memang Sang Buddha hanya membuat syarat 3 ini. Tapi ajaran Buddha kan sudah 2600 tahun. Dan sudah berkembang menjadi sangat banyak versi. Orang nggak sadar ini. Agama Buddha sudah sangat banyak versi, itu orang nggak sadar. Ya, emang ada versi apa Bante? Mahayana, Tantrayana, Theravada, Nichiren, Zen, Sukhawati, Gelugpa, Kagyupa. Silakan dilanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan. Pertanyaan saya, di antara aliran-aliran yang berbeda ini, apakah isi di dalam kitabnya sama? Kalau sama namanya bukan beda aliran, simple aja. Ya, betul ya? Ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ini pengetahuan untuk semuanya. Ada Abhidhamma Theravada, ada Abhidhamma Mahayana. Nah, terkejut kan Anda kan? Ya. Jadi saudara-saudari, ini kesimpulannya. Kalau sesuai sutta, tidak sulit. Tapi kalau sudah dijelaskan oleh guru lain, dan saya tidak tahu guru siapa yang menjelaskan, bisa aja yang 3 syarat ini jadi 10. Ya, tapi ternyata kalau kita cek, 7 syarat lainnya itu bukan dari Sang Buddha. Bisa aja dari guru lain 1000 tahun yang lalu di Sri Lanka. Guru lain 600 tahun yang lalu di Tibet gitu. Ya, jadi saya tidak tahu apa yang sudah pernah ibu baca. Saya yakin kalau ibu bertanya begitu berarti pernah mendengar yang syaratnya lebih sulit. Ya, atau tidak juga. Nah, silahkan. Nah, ini pulang jam 11 ini kita. Izin Bante, karena saya seorang praktisi meditasi, saya sudah berlatih belasan tahun dengan 5 tahun tanpa guru dan 7 tahun dengan guru. Izin Bante, memang dari awal Bante mengatakan yang S1 itu, saya menangkap bahwa Bante mengajarkan saya untuk menghormati prosesnya. Karena proses itu penting gitu. Dan yang Bante bilang Anathapindika dan yang lain-lain itu saya menangkapnya Bante mengatakan itu mudah mungkin karena dari sisi tidak sulit. Tidak sulit. Tidak sulit. Nah, maaf, jangan Bante. diganti ya. Maaf Bante. Mudah di sini. Maaf, tidak apa-apa. sulit, tidak sulit karena kita nggak tahu dari sisi batinnya seperti apa Bante.
Oke, saya kasih jawabannya. Siap-siap ya. Jangan sedih ya. Pencapaian Sotapanna tidak serta-merta berhubungan dengan meditasi. Itu jawabannya. Anda syok kan? Gak apa-apa ya, harus ada syoknya sedikit. Begini, ada dua guru Pangeran Siddhartha sebelum mencapai kebudaan. Alara Kalama, Udaka Ramaputta. Ya, saya minta tolong dukungan di ruangan ini. Siapa yang pernah dengar nama Alara Kalama, Udaka Ramaputta? Nah, banyak ya. Ini untuk membantu yang tidak tahu. Jadi mereka tidak berpikir Bante ngarang-ngarang ini. Nah, saya butuh dukungan Anda karena kita masuk ke topik yang sensitif. Bukan sensitif, penting. Enggak sensitif, penting. Ya, begini. Saudara-saudari, Alara Kalama, Udaka Ramaputta itu mencapai meditasi tingkat tertinggi. Udah nabrak langit-langit. Arupa Jana 3 dan Arupa Jana 4. Agar saudara-saudari tahu Arupa Jana itu seberapa tinggi, ini. Untuk mencapai arahat di dalam sutta, syaratnya mencapai jana keempat. Ya, jana 1, jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Ya, kita cerita sutta dulu, yang umum dulu. Ya, setelah jana keempat Bapak Ibu, masih ada 4 level. Kadang disebut jana 5, 6, 7, 8. Kalau Bapak Ibu bingung jana itu apa, itu level konsentrasi. Ya, itu level konsentrasi. Level konsentrasi yang dicapai dari meditasi. Bukan hal yang menakutkan. Cuma bahasa Pali aja, jana. Ya dihafal aja. Ya, dihafal aja. Jana setelah 4 apa? 5, 6, 7, 8. Atau bahasa lainnya Arupa Jana 1, Arupa Jana 2, Arupa Jana 3, Arupa Jana 4. Begini, Sang Buddha mengajarkan kalau orang ingin mencapai arahat, jana keempat cukup. 5, 6, 7, 8 enggak sampai di atas itu enggak apa-apa. Ya, sudah mampu mencapai arahat. Tapi ada 2 pertapa, Alara Kalama dan Udaka Ramaputta, sudah Arupa Jana 3, Arupa Jana 4. Atau jana ke-7, jana ke-8, langit-langit itu tabrak langit-langit. Tapi bukan seorang Sotapanna. Nah, coba. Pertanyaannya, comiksu. Weiseme? Saya bisa cuma itu ya, nggak bisa Mandarin. Ya, bu ming pai zhong wen nah, itian. Ceke to sao qian, nah itu saya ngerti ya. Jadi saya bisa belanja ya. Saudara-saudari, jawabannya adalah karena mereka tidak menghancurkan 3 syarat samyojana tadi. Mereka butuh pandangan benar untuk menghancurkan pandangan salah. Kalau dibahas panjang, tapi saya buat sesingkat-singkatnya. Banyak sekali hal yang mereka keliru paham. Keliru anicca dukkha anatta. Tidak tahu penyebab dukkha adalah tanha. Ya. Tidak tahu penyebab dukkha adalah awija. Walaupun meditasinya nabrak langit-langit. Oleh karena itu, Sotapanna itu ditembus dengan kebijaksanaan. Simpelnya, ditembus dengan mendengarkan dhamma. Perlu meditasi ndak Bante? Boleh. Mereka yang bermeditasi batinnya lebih jernih. Ketika mendengarkan dharma lebih cepat paham. Tetapi nah ini bagus ini ya. Siap-siap ya. Anda capek ndak dengerin saya? Minum dulu ya. Ya. Kayak ini lebih seru daripada yang depresi tadi ya. Ya. Coba yang punya handphone, cekatan, anak muda mau download silahkan. Ya. Judul bukunya adalah Jana Coba kalau tidak keliru jana-jana dan umat awam. Spasi titik PDF. Bante Bodhi. Ya. Mungkin judul saya keliru tapi akan ada PDF yang keluar. Coba siapa yang udah dapat? Apa judulnya, Ci?
Iya. Jana-jana dan umat awam menurut Sutta-Sutta Pali, ya. Yang menulis itu adalah Bante Bodhi. Beliau yang menerjemahkan Sutta-Sutta kita. Nggak ada di sini ya. Beberapa wihara ada. Beliau yang menerjemahkan, mungkin menghabiskan 15 tahun. Berarti ilmu beliau legit, ya, sudah tidak diragukan. Buku itu Anda boleh download, sudah bahasa Indonesia. Nanti pulang Anda baca. Ya. Tapi kalau Anda tidak mau baca, Anda dengerin saya. Bante Bodhi mengatakan, siap-siap ya, bahasanya sulit. Tidak ditemukan di dalam sutta-sutta bahwa pencapaian Sotapanna memerlukan meditasi sebagai syarat khusus. Ini bahasa buku ya. Tak ulang ya. Tidak ditemukan di dalam sutta-sutta bahwa pencapaian meditasi diperlukan sebagai syarat khusus di dalam pencapaian Sotapanna. Itu bahasa bukunya. Simpelnya, di dalam sutta, Sang Buddha tidak pernah ada catatan kalau mau mencapai Sotapanna itu harus meditasi. Saya tahu, saya bisa dikritik 1000 orang. Saya tahu, makanya saya keluarin bukunya. Enggak, kalau kritik Biku Abhijato banyak yang berani. Coba kritik Bante Bodhi. Biku Indonesia mana yang berani kritik Bante Bodhi? Coba, enggak ada. Mungkin tidak ada, ya. Mungkin tidak ada. Berhadapan dengan Bante Bodhi itu sudah level akademik Buddhis paling mentok sudah itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bante Scholar, Bante cendekiawan terbaik dunia menyampaikan itu ke Anda. Ternyata Sotapanna itu ditembus dengan kebijaksanaan, pemahaman dharma. Kalau ada meditasi bagus, pikiran lebih jernih. Kalau tidak pernah meditasi, berkemungkinan nggak mencapai Sotapanna? Jawabannya tidak ditemukan. Saya mau jawab iya juga nggak berani, ya. Saya mau jawab iya nggak berani. Tidak ditemukan di dalam sutta-sutta pencapaian meditasi merupakan syarat khusus Sotapanna. Sebenarnya yang baru saya sampaikan itu adalah kabar terbaik untuk Anda semua. Artinya Anda yang belum rajin meditasi bisa capai Sotapanna. Anda harus happy nih. Serius, kalau saya bukan biku, Anda harus traktir saya. Cuma kan saya biku, sudah nggak boleh makan malam, ya toh? Iya, kalau saya bukan biku, selesai acara ini Anda wajib traktir saya. Saya baru kasih Anda kabar terbaik. Anda nggak mau capai Sotapanna? Mau kan? Karena Sotapanna itu pasti arahat. Pertanyaannya, bagaimana agar Anda mencapai Sotapanna? Belajar 4 kebenaran mulia. Itu jawabannya. Yang lain menyusul. Tapi itu yang paling penting. Itu yang tidak didapat oleh Alara Kalama dan Udakara Maputa. Sang Buddha mau nyari mereka berdua. Sudah wafat, betul? Ya, ketemunya 5 pertapa penyiksa diri. Diajari 4 kebenaran mulia. Ya, mereka mencapai bahkan arahat. Setelah ditambah 1 sutta. Anatta Lakkana Sutta. Bapak Ibu nanti cari rekaman. Kemarin ada di Pinang. Ya, di Tanjung Pinang kita belajar 2 hari. Anda cari PDF-nya, ya. Siapa yang punya boleh di-share, ya. PDF-nya silakan di-share. Nanti Anda duduk, Anda belajar 4 jam. Ya. 4 kebenaran mulia itu adalah bekal umat Buddha untuk mencapai Sotapanna. Nah, sudah terasa tidak terlalu sulit belum, Ci? Kalau masih belum, lanjut sampai jam 11. Silahkan. Izin Bante, udah Bante sudah saya apa. Tapi Bante nggak usah khawatir karena saya sudah mengalami jatuh bangun dalam praktek, jadi saya nggak terkejut Bante. Izin. Makasih Bante karena saya seperti yang Bante bilang hormati prosesnya. Makasih Bante. Ya. Izin. Jangan lupa, tidak sulit Ci. Tidak sulit.
Ya, Maaf Bante, tidak sulit. ya, bukan. Karena saya sebenarnya khawatir umat menganggap Sotapanna itu terlalu sulit. Sehingga mereka bahkan jadi tidak bercita-cita mencapai Sotapanna atau jadi tidak mencapai Sotapanna. Padahal Bapak Ibu tahu, kalau di agama lain, mereka itu sangat yakin sekali loh sama ajarannya. Yakinnya itu berapi-api. Umat Buddha ini paling aneh. Pesimis kau puasi. Udah dikasih tahu tidak sulit. Kangko lah Bante wa mana Bante. Itu umat Buddha. Pesimisnya minta ampun. Padahal kalau di tempat lain mungkin teori nggak lengkap juga, pokoknya pasti bisa. Kita yang kasih dia logika. Enggak lah, kayaknya enggak seperti itu lah. Lu keliru. Lu bosyang sin, lu maikong wah. Nah, kita yang dimarahi Bapak Ibu. Ya, tapi begini. Saudara-saudari tahu enggak? Kalau Anda jadi umat Buddha, tapi tidak mencapai Sotapanna, gagal Anda belajar Dharma. Serius. Kenapa? Karena orang yang belum mencapai Sotapanna bisa jatuh lagi ke alam rendah. Betul ya? Bisa jatuh lagi. Bukan gagal belajar Dharma karena Dharmanya bukan. Tapi kalau seseorang masih bisa jatuh ke alam rendah, boleh nggak kita bilang sukses? Ya enggak. Karena dia bisa jatuh. Alam rendah itu ada 3 Bapak Ibu. Neraka, binatang, hantu. Tapi begitu Bapak Ibu mencapai Sotapanna, seorang Sotapanna itu tidak bisa jatuh ke alam rendah. Mentok-mentok lahir sebagai manusia 7 kali. Itu mentok-mentoknya. Nggak harus 7 kali. 3 kali, 2 kali ya bisa. 4 kali, 5 kali ya bisa. Tapi sementok-mentoknya 7 kali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu umat Buddha, ini fokus ya, terutama Anda yang punya anak. Di Buddha menjamin saya masuk surga enggak? Kalau enggak menjamin saya enggak mau. Jawabannya jamin. Iya, jamin. Tapi belajar Dharma. Iya. Belajar apa Bante? Paham baik dan buruk. Paham hukum kama wipaka. Paham 4 kebenaran mulia. Praktek 5 sila. Belajar jadi orang baik. Keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha. Udah 6 itu aja. 6, enggak saya tambah lagi. Ya, ulang ya. Kenapa? Karena 1, syarat pandangan benar itu adalah 3. Ya, memahami baik dan buruk, memahami hukum kama wipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Memiliki pandangan benar itu sinonim dengan Sotapanna sebenarnya. Ya, walaupun tidak selengkap itu, harus dikaji lagi secara akademik. Tapi kalau saya simpelkan sesimpel-simpelnya, seseorang memiliki pandangan benar, yaitu pencapaian Sotapanna. Itu paling simpelnya. Karena jalan mulia berunsur 8 Bapak Ibu. Nomor 8 apa? Meditasi benar. Nomor 8 apa? Meditasi benar. Jalan mulia berunsur 8. Fokus ya. Ya, yang nggak pernah hafal gampang, ikut aja. Ikut yang saya ucapkan. Jadi Anda jadi ingat. Jalan mulia berunsur 8, nomor 8-nya apa? Meditasi benar. Di Sutta, Sang Buddha mengatakan, ya, Sutta Majjhima Nikaya 117. Yang rajin nanti pulang mau membaca silakan. Maha Catarisaka Sutta. Sang Buddha mengatakan tidak ada meditasi benar kalau tidak pandangan benar. Ya, jalan mulia berunsur 8 itu start dari nomor 1. Hebatnya kalau punya yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berkembang sendiri. Ya, jadi Anda harus pegang yang nomor 1. Kalau pandangan benar muncul, secara alamiah pikiran menjadi benar. Pikiran benar muncul, ucapan menjadi benar. Setuju enggak? Kalau orang itu sioti, wah, mikirnya benar, maka ucapannya benar. Fair ya? Kalau pikiran benar, ucapan benar. Pikiran dan ucapan benar, perbuatan pasti benar. Kalau perbuatannya benar, cari duitnya pasti benar.
Nomor 5 ini cari nafkah secara benar, mata pencarian benar. Jadi sebenarnya 5 ini mulai dari nomor 1. Yang lain ini cuma perkembangan. Kalau pandangan sudah benar, 4 ini datang sendiri. Ya, nomor 6 usaha benar, nomor 7 perhatian benar, nomor 8 meditasi benar. Ada pelajarannya di Tanjung Pinang kemarin. Ya, kalau belum di-post ditunggu. Saudara-saudari, kalau Anda nyari yang nomor 8 tapi nggak punya yang nomor 1, itu ala raka lama. Ya, mereka meditasinya tingkat tinggi tapi nomor 1-nya nggak dapat. Ya, tapi kalau orang sudah nomor 1, pandangan sudah benar, meditasinya belum level pertapa, itu adalah sotapana yang lainnya yang begitu banyak jumlahnya di masa Sang Buddha. Ibu Wisaka, Anathapindika, mereka bukan pertapa. Mereka orang normal Bapak Ibu, ya, punya banyak kegiatan, orang baik, jadi relawan di wihara. Saudara-saudari, jadi dari 8 ini Anda boleh mengerti nomor 1 adalah kunci Anda. Kalau Anda pegang yang nomor 1, itu seperti jaminan surga Anda. Ya, tambah. Sang Buddha mengatakan, mereka yang memiliki 1, keyakinan pada tiratana. 2, pandangan benar. 3, silah yang baik, tidak akan jatuh ke alam rendah. Sang Buddha yang mengatakan. Tak ulang ya. 1, memiliki keyakinan kepada tiratana. 2, memiliki pandangan benar. 3, memiliki sila yang baik. 5 sila yang baik, tidak akan jatuh ke alam rendah. Itu jaminan Sang Buddha enggak kalau kita pasti masuk surga? Iya. Cuma tidak digembar-gemborkan di Buddhis. Ada loh kalimatnya, ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya Anda, di agama Buddha dijamin masuk surga enggak? Jawabannya jamin. Iya. Tapi jaminannya bukan dari niat atau janji. Jaminannya bukan dari upacara. Ngerti ya? Ada yang dari upacara. Anda udah dijampi-jampi, kamu masuk surga. Selamat. Kyonghi. Serius? Saya dulu juga ikut, udah dijampi-jampi saya nih. Ya. Tapi setelah belajar dharma dari suta, ternyata jaminannya bukan dari upacara, bukan dari jampi-jampi, bukan dari mantra-mantra. Jaminannya dari praktek. Keyakinan pada tiratana, pandangan benar. 5 sila. Sudah jalani 5 sila? Sudah. 4 kebenaran mulia saya sudah kasih pelajarannya. Itu sebabnya saya ngajar 4 kebenaran mulia di banyak tempat. Agar umat Buddha bisa segera mencapai tingkat Sotapanna. Punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Jawabannya sama. Gimana biar bisa punya keyakinan Bante? Banyak mendengarkan Dharma. Kan begitu ya? Nah setelah 3 ini Anda punya, Sang Buddha mengatakan Anda tidak akan lahir di alam rendah. Artinya jaminan masuk surga. Hanya kita tidak terbiasa pakai bahasa begini. Ya, tapi sesungguhnya Anda dijamin masuk surga. Tidak sulit. Ya, tidak sulit, tapi dikerjain ya. Tidak sulit tapi dikerjakan. Anumodana pertanyaannya ya, luar biasa, menginspirasi banyak orang. Kita sudah jam 7 Bapak Ibu. Mau pulang atau mau lanjut? Ada yang mau nanya? Silahkan ya. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Wandami Bante. Bante, saya mau melanjutkan yang tadi karena seperti yang Bante jelaskan, pandangan benar itu kan yang paling penting ya Bante. Yang pertama yang perlu kita miliki gitu Bante. Betul. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kita memastikan kita bisa punya pandangan benar Bante? Kalau yang tadi Bante jelaskan kan ada 3 hal yang perlu diketahui gitu. Tapi kadang yang terjadi mungkin banyak orang yang tahu nih Bante terkait baik dan buruk, karma wipaka, kemudian mungkin duka anicca anatta gitu.
Tetapi ketika dihadapkan pada masalah, sepertinya apakah benar udah paham gitu. Jadi ketika cuma mendengarkan Dharma, mungkin secara teori bisa paham gitu Bante. Bagaimana caranya kita bisa benar-benar melenyapkan pandangan keliru itu, terutama salah satunya kan terkait dengan diri ya Bante. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa punya pandangan benar Bante? Mungkin kita lakukan Bante. Ya. Jawabannya ikut Dhamma kelas Biku Abijato. Nah, ya. Tapi itu benar, jawabannya itu benar gitu ya. Karena saya sudah berusaha menguraikannya sejelas mungkin. Ya, saya sudah berjuang. Tapi kalau Anda ingin jawaban yang lebih tepat, jawabannya adalah membaca sutta. Karena sutta itu kan ajaran Sang Buddha. Hanya kalau orang tidak pernah membaca sutta kan puyeng. Ya toh? Lalu kalau ditanya begini. Bante, bagaimana kita tahu kalau pandangan benar kita itu sudah benar? Jawabannya itu dicocokkan dengan makna pandangan benar dalam sutta. Standarnya itu ikut sutta. Nah, gimana carinya? MN spasi 9. Ya, nanti pulang cari di Google ya, nggak usah sekarang ya. MN spasi 9, namanya Samaditthi Sutta. Ya, sutta mengenai pandangan benar. Di sana Bante Sariputta menjelaskan pandangan benar itu apa. Jadi kita baca sendiri pelan-pelan sampai habis ya, belasan halaman. Intinya memahami baik dan buruk, memahami hukum kamawipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Yang di sutta itu lebih kompleks, tapi kalau disimpelkan jadi 3 itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini juga dari sutta yang kompleks. Lalu kita cocokin lagi, baik itu apa? Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Kamawipaka itu apa? Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. 4 kebenaran mulianya apa? Itu pelajaran saya 4 jam. Ya, kita ikutin ini semua sampai kita paham secara bulat. Ya. Lalu memang, nah itu pas ada bunyinya lagi. Masalahnya Anda tidak perlu khawatir. Mencapai sotapanna itu bukan berarti tiba-tiba tring kayak suara yang tadi itu. Badan Anda bercahaya, gitu, hotkeng gitu ya. Wah, saya sudah sotapanna. Enggak. Sotapanna itu ditandai dengan setelah kita punya pemahaman-pemahaman tadi yang disebutkan, 3 samyojana sudah dilenyapkan, kita menjalankan sila itu sangat rileks. Kita tidak pernah merasa terbebanin menjalankan 5 sila, ya. Itu kualitas seorang suciwan. Jadi orang selalu beranggapan kalau suciwan itu duduk gitu, masuk ke dalam jana gitu ya. Tidak. Suciwan level pertama jadi orang suci. Apa arti orang suci? Apa arti orang suci Bapak Ibu? Baik. Betul enggak? Betul ya, coba Anda renungkan. Suci itu artinya baik. Coba di dunia ini tokoh-tokoh yang dianggap suciwan siapa? Mother Teresa. Kenapa dianggap suci? Karena baik. Jadi kalau sebenarnya orang sudah jadi sotapanna, apa yang dimiliki seorang sotapanna? Baik hati. Lalu ada yang nanya, "Uhya eng mo Bante?" Segampang itu. Iya. Saudara-saudari pikir jadi orang baik gampang. Mau jadi orang baik susah. Ya. Ciri-ciri lain seorang sotapanna, marahnya berkurang, serakah berkurang, ego dan kesombongan berkurang. Marah aja deh berkurang. Gampang atau susah? Nah itu. Jadi memang gampang-gampang susah. Ya. Jadi bagaimana Bante saya tahu saya seorang sotapanna? 1, tidak ada yang bisa memberitahu Anda sotapanna. Tidak ada. Terus terang. Jadi jawabannya cocokin sendiri syarat dari Sang Buddha di sutta.
Setelah kita cocokin, kita cukup confidence, percaya diri, tapi tidak ngejudge. Kita juga tidak perlu ngejudge, wah sotapana. Enggak usah. Kita setelah baca syarat-syarat Sang Buddha di 10 Samyojana, kita cukup mengatakan, wah on the track, ya, on the track. Kia tiok elo leo, ya, kia tiok elo leo. Kalau mau agak-agak pede di hati ya boleh, kayaknya wah sotapana leo lah. Tapi jangan diomongin. Itu on the track, betul ya? On the track, iya. Saya sudah dapat ini semua syarat-syarat, syukur. Tapi Anda jangan ngejudge, saya seorang Sotapana. Bahkan zaman Sang Buddha tidak ada satu bhikkhu pun yang mengatakan saya seorang arahat. Enggak ada loh. Bahkan Bante Ananda, Bante Mahakasapa, enggak ada. Jadi siapa yang mengklaim mereka arahat? Sang Buddha. Siapa yang mengklaim umat ini sudah Sotapana? Sang Buddha. Karena Sang Buddha sudah tidak ada, memang kita sudah tidak butuh klaim itu. Jadi saudara-saudari juga tidak perlu butuh Anda diklaim Sotapana, Sakadagami, Arahat, tidak butuh. Silap-silap nanti jatuh dalam kesombongan. Tapi untuk apa perlu ada standar Sotapana, Sakadagami? Supaya kita tahu kita on the track. Gitu ya. Untuk apa perlu ada ujian Mandarin, HSK? Untuk apa? Karena ada orang kepedean. Wai huai jia cim lo. Li huai kui cim lah. Wai akong pun suah. Kan gitu. Mandarin saya hebat loh, bagus loh Mandarin saya. Siapa yang bisa ngukur Mandarin dia bagus? Siapa yang bisa ngukur? HSK toh. Suruh dia ujian HSK. Ya, yang tidak tahu HSK itu apa? Itu ujian standar Tiongkok. Kalau Taiwan TOCFL, TOEFL, ya. Kasih dia ujian HSK. Ada 9 level, kalau dulu cuma 5. Sekarang 9 level. Wai huai hiat cima. Kasih dia ujian. Pulang, Tan Kui Hun, HSK 2. Nah itulah. Ngaku-ngaku pinter ya, padahal HSK 2. Begitu dia sadar dia HSK 2, itu bagus. Dia jadi tahu, oh waboi cima, saya belum on the track. Nah kalau orang sudah berpikir dia sudah mencapai tingkat tinggi, belajar 10 Samyojana. Dari 10 Samyojana, anagami itu harus lenyap kemarahan. Ini terakhir Bapak Ibu ya. Anda sudah agak capek berjuang. Ini terakhir. Nggak ada pertanyaan tambahan lagi. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Nah, setelah dia baca syarat-syarat 10 Samyojana, dia jadi sadar, saya masih bisa marah loh. Kalau orang masih bisa marah, dia belum anagami. Begitu ya. Itu hanya untuk ngecek aja. Kita udah sejauh apa. Nah, lalu setelah itu kita tahu tugas kita adalah melenyapkan kemarahan. Caranya gimana? Cari di sutah. Ya, jadi setelah kita ujian Mandarin dapat HSK 3, kan pulang. Si lo mak lo HSK 3 maaf. Aiki Beijing pun B ya ini ya. B daftar maaf Ancoho. Posip lo tio. Nah, Choi Lao Se lo, posip lo. Les ya. IELTS ya. Wah, dia pikir dia bahasa Inggris sudah pinter banget ya. Wah, imbun cima. Ujian IELTS dapat 3,5. Nah, amsyong kan? Nah, gimana ujiannya? IELTS minimal mau kuliah di Malaysia 6. Ada yang 5,5, ada yang 6. Kalau Anda ingin kuliah di Oxford 7,5 ya. Bante kok tahu saya sangat menyukai bahasa. Ya, sangat menyukai bahasa. Jadi itu dunia saya. Saudara-saudari, anumodana, Anda sudah mendengarkan dengan super semangat ya. Kita belajar dari depresi sampai jana. Anda sudah sukses ya. Semoga saudara-saudari terus berkembang, terus maju. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Maaf, saya lupa. Yang nanya sudah cukup belum? Bante izin saya boleh nanya satu hal nggak Bante? Lanjutan Bante tapi. Jangan salahkan saya. Ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu semua. Saya Boleh sudah mau izinkan Anda pulang Bapak Ibu ya. Ya.
Tapi ada dewa yang masih bertanya. Dewa kan dharma. Kalau marah kan ganggu Anda. Jadi yang meminta Anda pulang itu marah. Tui leo lah, ya wah leo lah, boy ciak kok lah, itu marah. Nah ini dewa ya. Anda bersabar Bapak Ibu ya. Silahkan. Terkait anatta Bante kan pandangan Amsyong anata. kan pandangan benar Cap itu itiam baru tui leo soleh. Silahkan. benar itu kan terkait anatta juga Bante. Nah, bagaimana kalau cuma dengar dharma kita tahu nih kita maksudnya paham anatta. Baik, bagaimana Bante cara hanya dengan mendengarkan dharma seseorang bisa paham anatta? Jawabannya bisa, tapi tidak secara total. Ya, jadi begini, yang bisa memahami anatta secara total itu seorang arahat. Sedangkan syarat sotapana itu harus memahami anatta. Itu kan kalau orang tidak hati-hati aneh gitu pernyataannya. Tak ulang ya, belum memahami anatta tidak bisa sotapana. Tapi yang hanya memahami anatta hanya seorang arahat. Berarti ya seumur hidup tidak pernah sotapana. Tapi tidak sotapana tidak bisa arahat. Ngerti ya? Itu artinya, nah ini tak benerin. Seorang sotapana memahami anatta di tahap awal. Ya. Arahat memahami anatta di tahap total. Lalu pertanyaan saya, seorang sotapana yang belum jadi arahat ini, gimana dia bisa mendapatkan informasi mengenai anatta? Dari siapa? Dari arahat kan? Arahatnya nyampainya gimana? Ceramah dhamma toh? Itu. Jadi kita tetap hanya bisa memahami anatta di tahap awal melalui teori dharma. Bante, kalau secara teori berarti tahapan awal pemahaman anatta itu seperti apa Bante? Pertanyaannya betul, cuma jawabnya 1 jam. Ada buku Bante, kalau tidak salah Nyana Ponika, orang Jerman ya, atau Nyana Tiloka. Bantenya nulis buku setebal ini judulnya Anatta. Artinya anatta ini disampaikan melalui teori, ngerti ya? Baik. Saya sampaikan anatta di tahap yang sangat awal supaya tidak perlu 1 jam. Ya. Setelah ini habis, nggak boleh nanya lagi. Kasihan yang lain. Bukan saya nggak bisa jawab, ya. Bisa, mudah-mudahan bisa dijawab, mudah-mudahan. Tapi begini, anatta, di dalam Anatta Lakhana Sutta ada di Parita biru, nanti pulang boleh dibaca. Yang di rumah tidak ada Parita, download My Parita. Sang Buddha mengatakan, anatta itu dimulai, bahasa beliau bukan begitu, tapi ini bahasa saya. Memahami pancakkhanda itu anatta, karena pancakkhanda itu tidak bisa kita atur. Ya, pancakkhanda itu apa Bapak Ibu Saudara? Badan dan batin. Badan 1, batin 4. Badan 1, batin 4. Hafal aja ya, nggak bisa dilogikakan, nggak cukup waktu. Hafal aja. Batin kenapa 4 Bante? Kesadaran, pikiran, perasaan, pengenal. Baik. Saya buktikan 2 aja. Setelah saya buktikan 2-nya, anak langsung, oh ya, tio, gitu ya. Baik. Anatta artinya tidak bisa diatur. Itu dulu. Anatta artinya tidak bisa diatur. Deal ya? Deal. Nanti saya jelaskan. Gini, badan kita bisa nggak kita atur sepenuhnya? Tidak. Kalau kita bisa atur badan kita sepenuhnya, kita perintah badan ini. Oh badan jangan tua, betul? Tapi dia tiap hari menua. Oh badan jangan gemuk, besok saya six pack Bapak Ibu. Ya, nggak bisa.
Yang saya udah coba macai six pack, nggak bisa. Kita gemuk terus. Ya, saudara-saudari, lutut Anda sakit, bisa nggak perintah lutut jangan sakit? Nggak bisa. Sang Buddha mengatakan apa yang tidak bisa diatur tidak bisa disebut sebagai milikku. Apa yang bukan milikku bukanlah diriku. Apa yang bukan diriku bukanlah aku. Jadi kita hafal bagian paling belakang. Anatta artinya tanpa aku atau bukan aku. Anda nggak baca depannya. Depannya adalah tidak bisa diatur. Sudah deal belum badan ini anatta? Deal ya. Perasaan cuma 2 aja. Bisa nggak kita ngatur perasaan secara sempurna? Nggak bisa. Buktinya, pernah nggak pagi moodnya baik, sore moodnya jelek? Bisa ya? Anda mau jalan-jalan bareng keluarga, sudah bayar, ambil cuti, sudah persiapan, pernah nggak mau jalan-jalan tapi Anda ngambek gitu? Ada problem. Oh my kilau lah, lulang kila gitu ya. Oh my ciao lah, lulang ciao lah ya. Itu kan harusnya momen yang indah. Kenapa hancur? Karena mood Anda hancur. Karena ada yang salah ngomong, Anda sudah pesen minta nasi goreng, datangnya mie, gitu ya. Saudara-saudari, harusnya karena Anda mau jalan-jalan, kenapa Anda nggak bisa ngunci mood Anda harus bagus? Karena mood kita tidak bisa diatur sepenuhnya. Mood itu perasaan, bahasa palinya wedana, ya. Karena perasaan itu tidak bisa kita atur sepenuhnya, maka perasaan bukanlah milikku. Apa yang bukan milikku bukanlah diriku. Apa yang bukan diriku bukanlah aku. Perasaan itu anatta. Sudah deal bahwa tubuh dan perasaan itu anatta? Deal ya. Ini masih panjang 1 jam. Sampai pemahaman tanpa ego, sampai masuk ke pengalaman meditasi, ternyata tidak ada yang namanya identitas sensasi 1-2 jam. Ya, atau bukunya Bante Jerman itu setebal gini. Tapi saya sedang berusaha memberitahu, coba. Saya baru saja menjelaskan anatta dengan teori. Jadi memang anatta itu dipahami secara teori. Cuma selama ini sepertinya jarang ada yang bisa menjelaskan kayak pas banget. Serius, jarang. Ya, saya sudah dengarkan penjelasan anatta dari banyak orang, nggak pas. Masih bingung. Sudah dengerin, masih bingung. Akhirnya saya mikir sendiri. Kalau saya pribadi saya nggak bingung. Biasanya saya sampaikan di beberapa wihara. Ya, saya tidak menyangka ada pertanyaan anatta. Itu butuh 1-2 jam. Anumodana. Mau nyambung apa? Silahkan. Udah nggak ada pertanyaan. Merespon ini boleh. Tanya yang lain nggak boleh. Ya, nggak bertanya. Kami tunggu Bante kelas damanya. Terima kasih Bante Anumodana. Ya, engkau mui leo ya. Kia holang me ya. Si cai kok gen mui kok, tapi kia tiuk me ya. Jadi ya, Anumodana semuanya. Ya, silahkan ditutup.